salah satu hak yang paling banyak dilanggar di 2025 ini hak atas kebebasan berekspresi. Orang-orang itu mereka yang bersuara baik di jalanan maupun di sosial media atau di dunia digital itu mengalami serangan. Dan ingat, demo Agustus kemarin itu ada awalnya kan ada sekitar 10 orang dan setelah penemuan dua jenazah juga akhirnya jumlah yang meninggal menjadi 12. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap ke-12 orang meninggal ini? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa status bencana nasional ini penting? Karena ini membuka pintu juga bagi komunitas internasional untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana. Ini bukan bencana yang kecil ya. Ini hampir 1.000 orang meninggal. Belum yang hilang ya, masih ada ratusan yang hilang. Selamat datang di Podcast Menyala. Dari sini menyala kemana-mana. Nah, tahu nggak tanggal 10 tuh hari apa? Hari apa tuh? Tanggal 10 Desember itu hari HAM sedunia. Oh. Nah, kita bahas-bahas soal itu nih sekarang nih sama Bang Hairil, juru bicara Amnesty International Indonesia ya. Ya. Ya gini Bang, langsung aja nih kita bahas HAM nih. Langsung aja. Sebenarnya kalau kita bicara HAM ya, kita bicara HAM, hak asasi manusia. Hari HAM itu bisa kita maknai sebagai apa Bang? Jadi Hari Asasi Manusia itu sebenarnya peringatan internasional untuk memperingati penghargaan terhadap hak asasi manusia di dunia. Tapi namun sayangnya itu adalah dalam konteks tahun 2025 ini, kita ngomongin konteks global dulu ya, bahwa secara global itu dari Amnesty International tuh merekam banyak sekali peristiwa-peristiwa atau kebijakan-kebijakan otoriter yang dilakukan pemerintah di dunia atau mereka-mereka yang tidak terlalu peduli pada hak asasi manusia. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, konteks Indonesia, Hari HAM ini juga kita rayakan di tengah apa yang Amnesty sebut itu kayak kegelapan politik hak asasi manusia di Indonesia. Jadi memang sudah terjadi erosi hak asasi manusia beberapa tahun terakhir, tapi yang terjadi di tahun 2005 ini cukup serius dan parah, erosi parah hak asasi manusia. Nanti kita bisa explore lebih detailnya. Tapi kita merayakan Hari HAM Internasional itu hari ini dalam konteks di tengah erosi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Oke, jadi ini udah dibuka dengan baik nih sama Bang Hairil. Iya. Kalau kita bicara pendapat, kita pasti kan pemerintah itu perlu dikritik. Ya. Dan kondisi saat ini sayangnya ruang kritik kita menyempit gitu, dan bahwa kita mengkritik itu adalah bagian dari HAM juga kan Bang. Iya. Menurut Bang Hairil sendiri kondisi saat ini tuh semeresahkan apa sih? Jadi sebenarnya salah satu hak yang paling banyak dilanggar di 2025 ini hak atas kebebasan berekspresi. Orang-orang itu mereka yang bersuara baik di jalanan maupun di sosial media atau di dunia digital itu mengalami serangan. Yang lebih parahnya lagi kalau kita melihat pada konteks demonstrasi pada Agustus kemarin, itu banyak aktivis-aktivis HAM yang ditangkapin karena dituduh memprovokasi karena postingan-postingan mereka di sosial media. Padahal postingan-postingan mereka itu tidak ada hubungannya dengan tindak kekerasan yang ada di lapangan. Contohnya mungkin kalau kita bisa ambil kasusnya Del Pedro sendiri, itu postingan terkait posko bantuan buat peserta aksi yang membutuhkan bantuan di lapangan. Itu dianggap memprovokasi orang untuk melakukan kekerasan pada saat aksi demonstrasi. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya. Jadi suara di dunia digital, ekspresi di jalanan, ini semuanya direpresi oleh negara, akhirnya mengakibatkan apa yang kita sebut sebagai penyempitan ruang sipil. Jadi ketika kita bersuara baik di jalanan ataupun di dunia digital, itu juga terjadi penyempitan di sana. Jadi ini yang fenomena yang terjadi di 2025 ini. Tapi gini Bang, saya coba dalam perspektif netral lah ya. Saya kebetulan kan ada di lapangan saat demo kemarin sebagai jurnalis yang merasakan crowded luar biasa lah. Nah ini sebenarnya standarisasi Amnesty ini seperti apa? Karena kan kepolisian misalkan dia kan merasa punya SOP. Bila ini sudah membahayakan, sudah membuat kerusuhan dan sudah memang itu sudah standar yang dilakukan seperti pakai
Pentungan, air mata. Nah, kelompok-kelompok pejuang HAM ini dalam tanda kutip ya dianggap kadang-kadang terlalu berlebihan gitu di dalam jumlah ini. Nah, karena standaritasnya itu seperti apa sebenarnya? Ketika seorang aparat nih harus menindak. Pertama dalam standarisasi HAM itu kita mengambil standar yang paling tinggi untuk melindungi hak asasi manusia tentunya ya. Jadi kedua, polisi memang mempunyai wewenang dan diberi otoritas oleh negara untuk menggunakan kekuatan. Tapi pertanyaannya di lapangan, apakah ini dilakukan secara proporsional? Iya kan? Pertanyaan di situ. Fakta-fakta di lapangan yang kita temukan dalam setiap aksi demonstrasi itu selalu diwarnai oleh kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian, yang dimana kita melihat penggunaan kekuatan yang tidak proporsional. Memang kepolisian bahkan bisa melakukan tindakan bahkan dalam skema mempertahankan diri dia bisa menggunakan kekuatan seperti senjata. Tapi itu ada konteks yang diatur secara strict oleh aturan bahwa konteks itu harus dalam konteks membela diri. Tapi dalam beberapa seperti yang kita rilis hari ini di Amnesty itu banyak video-video menunjukkan orang yang sudah tidak berdaya tapi masih dihajar sama kepolisian. Iya kan? Jadi ada juga penggunaan gas air mata yang tidak proporsional, ditembakkan ke dalam masjid. Ada yang ditembakkan ke arah stasiun karet. Ada juga yang di Unisba di Bandung. Itu jadi cara menggunakan gas air mata itu sendiri sudah diatur. Nah, bagaimana ini dilakukan sebenarnya ini jadi permasalahan di sini. Polisi tidak mengikuti SOP yang ada dalam menggunakan gas air mata. Artinya ada SOP yang terlanggar. Ya kan? Ada SOP yang terlanggar dan ketika kita bicara HAM itu kan juga sama saja melanggar HAM juga kan dari demonstran untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini juga kita melihat bahwa kondisi ini itu kayak saya nggak tahu apakah nanti kan ini sedang katanya gitu dibuat tim reformasi Polri gitu, ya kan. Tapi apakah itu menjadi satu concern kita nggak tahu juga. Menurut Bang Hairil sendiri ngelihat nih gelagat kondisi sekarang ada tim reformasi Polri, terus apakah memang akan ada pembenahan ke arah sana? Kita sih agak pesimis ya melihat tim reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden dan ada juga yang dibentuk secara internal oleh kepolisian, karena kita mempertanyakan ide tersebut dari mana sebenarnya. Karena seruan dari masyarakat sipil itu adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta. Mungkin setelah demo yang kemarin ya. Iya, setelah demo kemarin, Mas Reza atau Mas Eril ingat itu ada pertemuan dengan beberapa kelompok masyarakat sipil yang mengatakan Presiden setuju pembentukan tim pencari fakta atau tim independen. Tapi tiba-tiba yang keluar adalah pembentukan tim reformasi Polri ini. Jadi kita mempertanyakan itu dari mana sebenarnya. Karena yang masyarakat sipil inginkan adalah dibentuknya suatu tim independen pencari fakta untuk mengusut tuntas apa sebenarnya yang terjadi pada Agustus kemarin. Siapa yang paling bertanggung jawab dari dari peristiwa kekerasan yang terjadi. Tentunya polisi juga mengalami tindak kekerasan pastinya. Dalam aksi kita harus fair juga melihat peristiwa, tapi kita tidak bisa menutup fakta juga bahwa banyak bukti-bukti yang menunjukkan aparat melakukan kekerasan juga terhadap orang-orang yang sebenarnya sudah tidak mengancam tidak memberikan ancaman terhadap aparat kepolisian. Itu masih dikerasi, ditindak secara tidak manusiawi, diinjak dan segala macam. Itu banyak kita rilis di video-video hari ini. Jadi kita meminta adanya investigasi. Dan ingat, demo Agustus kemarin itu ada awalnya kan ada sekitar 10 orang dan setelah penemuan dua jenazah juga akhirnya jumlah yang meninggal menjadi 12. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap ke-12 orang meninggal ini? Siapa yang bertanggung jawab? Hingga hari ini kita tidak mendengar update penanganan terkait kematian ini. Siapa yang bertanggung jawab terkait kematian yang terjadi pada aksi demonstrasi? Kita melihat ada komitmen dari negara maupun dari kepolisian setelah Afan terlindas mobil pada malam tanggal 28 itu dijanjikan ada investigasi pidana. Kita lihat di TV ada proses etik, tapi hingga saat ini berhenti di situ. Iya, nggak ada pidana ya. Kita belum pernah mendengar polisi memberikan update terkait
bagaimana proses pidana dalam kasus kematian Afan ini berlanjut. Apakah anggota polisi yang diproses secara etik itu udah ditetapkan tersangka dan kapan kasusnya dibawa ke pengadilan. Itu baru Afan saja. Masih ada beberapa korban meninggal lain yang juga perlu mendapatkan investigasi pidana untuk mengungkap sebenarnya siapa yang bertanggung jawab di kematian ke-12 orang ini. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa wacana reformasi kepolisian ini sebagai pengalihan? Saya nggak bilang pengalihan, bahwa memang sebenarnya yang ideal diambil oleh pemerintah adalah tim gabungan pencari fakta yang terdiri dari mereka-mereka yang tidak punya tidak punya kepentingan. Coba kita lihat anggota-anggota tim reformasi itu. Apakah mereka mempunyai rekam jejak yang bagus? Ya kita serahkan ke publik. Tapi kita call kita kembali bahwa ini harus diusut oleh tim yang independen. Apa artinya tim independen? Anggotanya tidak terdiri dari mereka-mereka yang dituduh ikut bertanggung jawab dalam aksi kekerasan yang terjadi pada Agustus kemarin. Dalam hal ini polisi juga menjadi sorotan karena kekerasan dilakukan oleh beberapa aparat di lapangan. Seharusnya polisi tidak ikut dalam tim yang melakukan reformasi kepolisian sendiri. Harus berasal dari kalangan masyarakat sipil, harus berasal dari ahli hukum. Itu yang kita inginkan, tapi ini yang tidak terjadi sebenarnya. Kita melihat ada penyimpangan dari apa yang masyarakat inginkan. Oke. Nah, ini menarik sebenarnya kalau kita bicara itu. Pada dasarnya kan wilayah polisi pasti akan mengatakan bahwa kami melakukan itu atas dasar pengamanan. Gitu kan. Apalagi kita bicara wilayah digital juga. Gitu. Wilayah digital seringkali kan ada ruang-ruang pendapat di digital itu yang akhirnya dipenetrasi juga oleh pihak kepolisian. Nah, menurut Bang Hairil sendiri, ketika melihat alasan itu ya, bahwa ini demi pengamanan, apakah alasan itu tepat atau tidak? Pengamanan apa? Untuk siapa? Ingat, kebebasan berekspresi itu dijamin oleh undang-undang dan harus diberikan perlindungan oleh negara. Ketika ada suatu aksi demonstrasi, tugas polisi adalah mengamankan, memastikan bahwa orang-orang yang ingin turun ke jalan ini aman. Ibaratnya polisi itu tugasnya adalah membuka jalan bagi orang-orang yang ikut turun berdemonstrasi, memastikan bahwa lingkungannya aman, mereka bisa bersuara dengan baik. Betul. Iya kan? Betul. Makanya dalam perspektif hak asasi manusia, perizinan itu tidak diperlukan, hanya notifikasi kepada aparat bahwa kita akan memberikan notifikasi bahwa besok akan ada aspirasi penyampaian pendapat di titik ini. Itu sekedar notifikasi. Notifikasi ini apa artinya? Agar polisi menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk memastikan aksi ini berjalan secara lancar dan damai. Jadi bukan mindset yang menganggap penyampaian aspirasi itu sebagai sesuatu yang mengancam. Akhirnya hampir dari setiap aksi demonstrasi besar di Indonesia itu kita lihat banyak tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat di lapangan. Ini kita mempertanyakan apakah komitmen polisi sebenarnya, apakah memang benar-benar mereka ini menghargai apa yang namanya penyampaian aspirasi secara damai. Dan ingat, ketika ada peristiwa kekerasan yang terjadi dalam suatu aksi, peristiwa ini tidak bisa mengeneralisir bahwa semua aksi itu brutal. Semua aksi ini mengandung kekerasan. Jadi memang polisi bertugas untuk ketika ada insiden kekerasan yang terjadi dalam sebuah aksi demonstrasi, polisi berhak menindak peristiwa tersebut. Tapi tidak dengan membubarkan keseluruhan aksi dan tidak melabeli seluruh aksi ini menjadi sebagai kerusuhan ketika ada beberapa orang yang melakukan kekerasan. Ini yang harus dibedakan, bahwa dalam perspektif hak asasi manusia, ketika terjadi suatu aksi tindakan kekerasan dalam penyampaian pendapat, itu tidak membuat serta-merta seluruh aksi itu menjadi menjadi violent atau mengandung kekerasan. Enggak. Justru tugas polisi lah tugas polisi untuk melakukan tindakan terhadap aksi-aksi yang seumpama terjadi perusakan tanpa melabeli keseluruhan aksi sebagai
kerusuhan. Itu yang salah juga di masyarakat. Jadi harus membedakan mana orang-orang yang melakukan tindak kekerasan, mana orang-orang yang bersuara secara damai. Nah, kita sekarang ke wilayah digital, Bang ya. Iya. Dalih yang suka digunakan gitu pemerintah adalah Undang-Undang ITE. Iya. Gitu kan. Bahwasanya ini melanggar Undang-Undang ITE dan menyebabkan kerusuhan. Iya. Problemnya sebenarnya Undang-Undang ITE ini tujuannya kan sebenarnya kalau kita bicara sejarahnya dari zaman SBY itu kan memang untuk membantu kan sebenarnya. Tapi kan memang dalam perjalanannya berubah. Iya, iya. Nah, kalau kita bicara Undang-Undang ITE ini, masalah yang harus diperbaiki di situ apa sih sebenarnya? Karena itu pasal karet sampai sekarang kan. Pasal karet banget. Siapapun bisa kena. Menurut Bang Hairil sendiri gimana? Jadi memang ada beberapa pasal di dalam undang-undang ITE ini yang sering disalahgunakan. Inilah pasal-pasal yang disebut pasal-pasal karet. Salah satunya mungkin kayak pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong yang sering dipakai untuk mengkriminalisasi aktivis. Dan juga ada beberapa kasus penodaan agama dan segala macam. Jadi ada memang banyak permasalahan dalam undang-undang ITE ini. Makanya kita meminta adanya revisi pasal-pasal yang bermasalah tersebut agar menutup celah bagi aparat penegak hukum untuk menyalahgunakan ini menjerat mereka-mereka yang beraspirasi secara damai. Dalam kasus demonstrasi kemarin, saya sempat melihat di kantor itu, saya sempat melihat data kita. Tumben-tumbennya kasus ITE di tahun 2005 ini per Oktober kemarin sebelum demonstrasi kemarin itu jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi ketika aksi Agustus terjadi itu meningkat menjadi sekitar 50 kasus. Artinya banyak orang yang dijerat menggunakan pasal undang-undang ITE dalam aksi setelah aksi demonstrasi Agustus kemarin. Jadi terjadi peningkatan lonjakan yang cukup tajam, di mana banyak orang yang dijerat menggunakan ITE, pasal dalam undang-undang ITE setelah aksi demonstrasi Agustus kemarin. Salah satunya ada banyak aktivis yang dijerat menggunakan ini dengan dengan tuduhan menghasut ataupun menyebarkan informasi di sosial media. Kita lihat contohnya ada Laras yang saat ini menjalani sidang juga karena postingan-postingan yang ada di sosial media. Padahal Laras itu kalau gue gue ngelihat postingan-postingannya biasa, itu bentuk kritik biasa. Bentuk kemarahan. Orang marah terhadap pemerintah kan sah-sah saja. Dan itu hak, kan? Menyampaikan keluhannya di masyarakat, di sosial media itu sah-sah saja. Dan menjadi masalah sekarang ini, Bang, ada pola ketika kita kritis terhadap pemerintahan. Mulai itu medsos kita diganggu, tiba-tiba data kita sampai kemana, ada diganggu telepon. Fenomena doxing ini itu menurut Bang Hairil sendiri gimana? Jadi doxing memang menjadi salah satu bentuk serangan yang yang terjadi pada apa yang kita sebut sebagai pembela hak asasi manusia. Jadi pembela hak asasi manusia ini Bang Hairil juga bisa kita sebut sebagai pembela hak asasi manusia ketika mengkampanyekan hak asasi manusia lewat podcast contohnya. Ketika Bang Hairil dikriminalisasi karena menyuarakan hak asasi manusia lewat podcast, Anda masuk dalam kategori pembela HAM dalam perspektif hak asasi manusia. Dan juga jurnalis yang kerjanya meliput di lapangan dan kemudian menjadi korban kekerasan aparat, itu juga kita sebut sebagai pembela HAM. Nah, mereka-mereka ini dalam banyak spektrum, tidak hanya jurnalis, tidak hanya aktivis, guru pun bisa menjadi pembela HAM. Itu banyak yang mengalami serangan digital, doxing ketika menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Ada kasus baru-baru tahun ini aktivis di Jawa Barat kalau nggak salah yang mengkritik, nanti bisa dicek kasusnya, itu dia mengalami doxing setelah mengkritik Deddy Mulyadi. Iya kan? Jadi setelah dia mengkritik Deddy, nanti bisa di double check kasusnya, itu mengalami serangan doxing dan setelah identitasnya dibuka ke publik. Jadi ini sangat berbahaya sebenarnya. Ini salah satu menjadi bentuk pelanggaran HAM
yang menjadi perhatian serius Amnesty International bahwa harus ada perlindungan terhadap mereka-mereka yang bekerja sebagai pembela hak asasi manusia. Karena di tengah penyempitan ruang sipil ini, peran-peran pembela hak asasi manusia lah ini yang kita butuhkan. Sama dengan dalam konteks bencana saat ini, orang-orang yang membela lingkungan lah yang sangat kita butuhkan. Tapi ironisnya mereka dikriminalisasi. Lihat kasus Gun Retno di Kendeng, baru-baru ini dipanggil polisi hanya karena dianggap mengganggu aktivitas tambang di sana. Jadi sangat ironis, orang yang ingin mempertahankan lingkungan malah mengalami ancaman kriminalisasi, bahkan sampai dipanggil polisi. Jadi saya melihat juga pola itu ada kayak semacam kata lu tadi bilang nih, ada pola umum lah ya, selain doxing tadi ya, bahwa saya mencium ini justru mulai dari tahun pemerintahan sebelumnya justru, bahwa kalau kita mengkritik pemerintah itu sama saja kita mengkritik negara. Tuduhan makar lah muncul, radikal muncul, ya kan, seakan-akan kita nih katakanlah terafiliasi ke organisasi tertentu yang ingin mengubah Pancasila. Ya kan, itu pola-pola itu saya lihat itu cukup masif itu. Nah itu sebenarnya itu natural atau upaya defensif pemerintah sih, selain yang doxing itu tadi lah. Jadi kita memang melihat ada upaya-upaya kayak semacam pelabelan terhadap mereka-mereka yang mengkritik pemerintah. Contohnya mungkin nggak usah jauh-jauh, kami di NGO kemarin dianggap antek asing, pemecah belah bangsa ketika menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Iya kan? Dan ingat, ada tuduhan yang sangat serius yang dilontarkan Presiden Prabowo bahwa aksi demonstrasi didanai oleh koruptor yang sebenarnya tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya bahwa apa artinya bahwa rezim atau pemerintah ini tidak terlalu bukan peka juga, tapi anti kritik. Bisa disebut anti kritik. Tidak mau mendengar apa yang menjadi suara di masyarakat. Dan ingat, semua suara di masyarakat ini kan diekspresikan secara damai. Ya kan? Ekspresi damai dalam perspektif hak asasi manusia itu setidak menyenangkan bagaimanapun itu tetap masuk dalam ranah kebebasan berekspresi. Kritik setajam apapun ya masih bagian dari masih bagian dari kebebasan berekspresi ketika disampaikan secara damai. Berbeda ketika disampaikan menggunakan kekerasan, itu baru salah. Jadi makanya kita lihat kan pasca demo kemarin justru yang dizoomkan oleh katakanlah oleh pemerintah itu bukan tuntutan demonya, tapi ini siapa di balik ini semua. Asing ini, jangan-jangan ingin NKRI. Selalu mencari kambing hitam. Kita lihat penangkapan aktivis seperti Del Vedro itu kan mencari kambing hitam terhadap kegagalan polisi mengawal aksi demonstrasi Agustus kemarin. Itu seolah-olah mencari kambing hitam bahwa aktivislah yang memicu terjadi kerusuhan. Ya kan? Tapi kalau kita melihat rentetan demonstrasi itu memuncak setelah Afan ditabrak, iya kan, dilindas. Ada kemarahan publik di sana. Jadi siapa sebenarnya yang memprovokasi? Dan itu pun kemarahan kolektif. Gitu. Kemarahan kolektif. Akibat apa? Akibat penggunaan kekuatan oleh polisi, dalam hal ini menggunakan mobil kendaraan yang baja dengan cara yang tidak sepatutnya, menabrak, akhirnya mengakibatkan Afan meninggal dunia. Nah, ini selalu menarik kalau kita bicara HAM nih. Jadi kalau kita bicara HAM pun gitu, ini kan dalam kondisi kekinian kita bencana. Gitu. Korban itu kan punya hak-hak asasi juga gitu. Dan mirisnya sampai detik ini korban sudah 900-an ya kalau nggak salah. Hampir 1.000 kan. Hampir 1.000 Itu tidak ada penetapan dari pemerintah pusat bahwasanya itu bencana nasional. Menurut Bang Hairil ini kenapa kok kayak ragu gitu, atau mungkin tidak ada, atau keengganan mereka untuk menetapkan itu sebagai bencana nasional? Dan yang kedua untuk menambahkan, mengapa harus
status bencana nasional ini tuh mengapa tuh harus urgent? Oke. Pertama, mungkin saya mulai dari yang terakhir. Kenapa itu penting status bencana nasional? Karena status bencana nasional ini memastikan penanganan yang cepat dan menyeluruh. Dan ini secara hukum mengikat pemerintah, seluruh elemen seluruh elemen pemerintah untuk bergerak cepat. Iya kan? Sekarang yang ada adalah pemerintah mengatakan penanganannya sudah bersifat nasional, tapi bukan bencana nasional. Iya kan? Apa artinya? Boleh saja mungkin 1-2 hari ke depan penanganannya cepat, tapi karena tidak adanya status darurat nasional ini, bisa menjadi minggu depan penanganannya sudah tidak seserius hari ini. Iya kan? Tapi begitu ada status bencana nasional, ini semuanya all out. Bahwa pemerintah diikat oleh status ini untuk bertindak cepat, untuk melakukan mapping, untuk menyisir semua daerah-daerah yang masih terisolir. Itu yang pertama. Kedua tadi terkait keenggangan pemerintah. Kita sebenarnya bertanya, kenapa sih pemerintah nggak mau menetapkan ini? Apakah pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menaikkan status ini menjadi bencana nasional? Karena kita tahu pasti membutuhkan dana yang besar. Apakah ini dampak dari efisiensi yang terjadi di pemerintahan untuk membiayai program-program populis? Jadi apakah ada dampak efisiensi ini terhadap penanganan bencana ini? Itu yang kita pertanyakan di sana. Kedua, kita juga melihat ketika ditetapkan bencana nasional, otomatis ini memandatkan pemerintah untuk melakukan audit lingkungan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga berkontribusi pada kerusakan ekologis yang menyebabkan, yang ikut memperparah bencana alam di Sumatera ini. Jadi dengan adanya status nasional tersebut itu memberikan memberikan dorongan politik bagi pemerintah untuk melakukan audit. Pertanyaannya adalah kita menjadi bertanya sekarang, apakah ada pihak yang dilindungi dari keengganan pemerintah untuk menetapkan ini? Tapi otomatis karena ketika ada status darurat nasional pasti ada investigasi menyeluruh terhadap mereka-mereka yang diduga bertanggung jawab, termasuk bisa melakukan audit lingkungan dan menginvestigasi semua izin-izin yang ada di Sumatera sana. Betul. Nah kemarin itu yang saya baca-baca gitu, itu kan salah satu yang membuat negara hati-hati dalam menetapkan bencana nasional itu adalah kekhawatiran asing masuk. Ini alasannya. Itu juga soalnya yang saya baca juga itu katanya Pak Prabowo juga menolak bantuan asing secara kolektif lah. Itu ya artinya kan seharusnya kan itu menguntungkan kita lah ya. Ya tentu juga kan kita juga bisa memfilter lah kepentingan itu. Nah itu gimana? Menurut pandangannya Bang Hairus ini alasan itu bagaimana? Kita agak sulit ya menerima narasi-narasi anti asing dari pemerintah yang digaungkan pemerintah ini, karena investor-investor yang masuk yang merusak lingkungan asing juga kan, tapi diterima oleh pemerintah. Tapi begitu terjadi bencana ada banyak komunitas internasional yang ingin membantu, tapi pintunya ditutup. Jadi asing yang mana sebenarnya yang pemerintah takutin? Apakah asing yang ingin membantu atau asing yang merusak lingkungan? Iya kan? Harus kita pertegas di sana. Jadi kita nggak bisa, agak sulit memahami narasi anti asing ini dalam konteks penanganan bencana. Karena Kenapa status bencana nasional ini penting? Karena ini membuka pintu juga bagi komunitas internasional untuk ikut terlibat dalam penanganan bencana. Ini bukan bencana yang kecil ya. Ini hampir 1.000 orang meninggal, belum yang hilang ya, masih ada ratusan yang hilang. Ketika komunitas internasional menawarkan bantuan itu mereka mempunyai peralatan yang lebih canggih. Jadi jangan sampai kedaulatan itu hanya dipahami sebagai wilayah teritorial, tapi kedaulatan tertinggi adalah keselamatan manusia. Itu yang harus menjadi itu yang harus menjadi titik berpikir dari pemerintah, bahwa kedaulatan sesungguhnya itu adalah penyelamatan manusia itu sendiri.
ketika ada yang tidak berhasil diselamatkan bahwa maka hancurlah kedaulatan suatu negara, ya kan? Karena hak asasi manusia memandatkan bahwa perlindungan korban bencana itu yang menjadi menjadi tugas utama dari pemerintah ketika terjadi suatu bencana alam. Jadi agak sulit dipahami keengganan untuk melibatkan asing ini ketika pada saat yang sama juga kita menerima investasi asing di sektor lingkungan yang merusak lingkungan. Ya, bahkan ada yang ngomong kalau kita masih utang sama asing kok nolak bantuan asing, ya kan? Hutang aja kita masih sama asing kan berani. Iya, makanya. Padahal negara-negara yang kalau kita bicara bencana alam ya, negara seperti Turki itu yang terjadi gempa besar pun mereka itu membuka ruang untuk negara-negara itu menolong kan, yang beberapa tahun lalu. Masa sekelas kita katakanlah ya, kenapa harus ada istilah-istilah itulah asing-asing. Ini berbanding terbalik karena kita ketahui Pak Prabowo sebagai presiden banyak melakukan diplomasi internasional, banyak keluar negeri. Tapi kenapa ketika terjadi bencana dia ini sudah banyak sebenarnya negara yang juga menawarkan kan sebenarnya untuk memberi bantuan ke Indonesia. Salah satunya Malaysia ya. Ada beberapa, cuman kan memang terkendala di status bencana nasional ini. Jadi agak kondisi ini mengingatkan gue ya pribadi gitu, mengingatkan gue sama filmnya Deddy Mizwar. Yang mana tuh? Alangkah lucunya negeri ini. Karena kondisinya lucu sekarang gitu. Maksudnya ada hal yang harus prioritas dilakukan, tidak dilakukan. Dan bahkan ketika ada ya aktivis yang mencoba membantu secara pribadi seperti Ferry Irwandi misalnya. Dinyinyirin kan? Dinyinyir dan bahkan apa kerjanya gitu kan dibilang. Dan padahal turun langsung ke lapangan dan itu nggak mudah loh. Nggak mudah aja dalam waktu berapa jam gitu dengan dana sebesar itu. Nah, tadi Abang juga udah singgung gitu, Bang Hairil udah singgung bahwa perlindungan kepada mereka ini menjadi penting gitu. Dan tantangan untuk melindungi orang-orang seperti ini tuh apa sih Bang sebenarnya kalau dari perspektifnya Amnesty International? Sebenarnya tantangannya itu ada di mindsetnya penegak hukum sih, bahwa kebebasan berekspresi itu belum dipahami seperti konsep hak asasi manusia itu. Ketika ada pernyataan yang tidak mengenakan di telinga pemerintah ataupun aparat, ini yang sering berujung pada pemidadaan ataupun kriminalisasi. Jadi memang permasalahannya ada di mindset penegak hukum ini. Memang jadi ya harus ada pendidikan asasi manusia lagi di aparat penegak hukum kita untuk memastikan bahwa adanya perlindungan yang memadai bagi mereka-mereka yang sebenarnya di lapangan ini membantu orang dan bersuara secara damai dan memastikan bahwa mereka-mereka itu tidak mengalami kriminalisasi. Kita lihat kasus Ferry Irwandi kan ada beberapa upaya pencobaan kriminalisasi juga kan yang dilakukan terhadap Ferry beberapa waktu lalu karena ada statement terkait militer. Akhirnya ada pelintiran. Jadi yang kayak gini-gini statement-statement yang sebenarnya tidak mengandung kekerasan tapi dicoba untuk dikriminalisasi oleh negara karena tidak adanya perspektif hak asasi manusia di aparat tidak adanya perspektif hak asasi manusia yang baik di kalangan aparat penegak hukum kita. Ya, ini menjadi menarik sih sebenarnya kalau kita bicara HAM itu panjang Za. Tapi gini Bang, kita bicara tadi kita udah bahas kondisi tahun ini. Ya. Masa depan HAM, penanganan HAM atau perlindungan HAM di Indonesia itu menurut Bang Hairil sendiri ke depan itu bagaimana dengan kondisi saat ini gitu? Ya. Agak sulit kita membayangkan 2026 ini akan menjadi tahun yang bagus buat hak asasi manusia. Mengingat peristiwa-peristiwa yang terjadi di 2025 ini terjadi remilitarisasi yang luas di pemerintahan, banyaknya aktor-aktor militer menempati jabatan-jabatan sipil dan juga pemenuhan hak ekonomi sosial politik itu masih belum hak sosial politik itu masih belum sepenuhnya dilindungi oleh pemerintah. Jadi untuk 2025 kita masih melihat menjadi kemungkinan menjadi bukan bermaksud pesimis ya. Kita sih dari CSO tetap akan mengkampanyekan hak asasi manusia. Tapi akan sulit membayangkan 2026 itu menjadi tahun yang bagus untuk hak asasi manusia ketika apa yang terjadi di 2025 ini sebenarnya belum diselesaikan di tahun ini.
Jadi kita melihat pasca disahkannya undang-undang RUU TNI itu banyak terjadi militerisasi di ruang sipil, dan ini yang mengancam hak asasi manusia sebenarnya. Dan kita berharap sih bahwa pemerintah masih ada sisa tahun 2025 ini segera menyelesaikan PR lah ya, agar 2026 itu tidak menjadi tahun yang buruk bagi hak asasi manusia. PR-nya banyak sekali sebenarnya. Sangat banyak sebenarnya, dan tidak diselesaikan oleh pemerintah. Terkait edukasi tadi sebenarnya pemerintah bisa membuka diri dengan menerima kritik dari civil society, dari kalangan CSO, itu bisa dilakukan dialog. Pemerintah membuka ruang dialog dan memastikan bahwa kriminalisasi pembela HAM ini tidak terjadi lagi. Karena yang seperti saya bilang tadi, permasalahannya sebenarnya ada di mindset aparat penegak hukum. Ya kan? Kita melihat kasus ITE itu cukup turun ketika ada putusan MK yang melarang institusi ataupun pejabat swasta untuk melaporkan pencemaran nama baik. Tapi seperti yang saya bilang tadi, karena mindsetnya belum bagus mengenai HAM, dicarilah jalan lain. Dalam hal ini, dalam kasus demo Agustus kemarin, bukan lagi soal bukan lagi pasal pencemaran nama baik yang dipakai, tapi pasal penyebaran berita-berita yang dianggap tidak benar. Selalu ada jalan untuk melanggar HAM. Ini quotable. Selalu ada jalan untuk melanggar HAM nih. Oke, ini pembahasan menarik ya. Jadi kita banyak banget lah ilmu dari Pak Hairil. Gregetan sebenarnya. Ini sebenarnya masih banyak nih di kepala nih yang ingin ditanyakan. Mudah-mudahan Pak Hairil itu bersedia lagi ya untuk datang ke sini ngobrol-ngobrol lagi kepada kita. Jangan bosan Hairil ketemu Hairil. Iya, saya ketemu kembar saya Hairil. Terima kasih ya Pak ya sudah hadir. Sama-sama. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dalam podcast kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Menyala.